Pangeran William dilaporkan telah mengambil tindakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Ratu Camilla yang telah mengguncang seluruh keluarga kerajaan dan masyarakat Inggris. Langkah berani ini menandai eskalasi signifikan dalam apa yang disebut oleh sumber-sumber kerajaan sebagai langkah yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sementara beberapa orang mempertanyakan motif sebenarnya di balik tindakan ini, sebagai calon raja yang menantang wanita yang telah membentuk kembali masa pemerintahan ayahnya. Satu hal yang pasti, ini bukan sekadar drama kerajaan. Ini adalah pertempuran yang dapat mendefinisikan kembali monarki itu sendiri. Apakah konfrontasi ini tak terhindarkan atau adakah sesuatu yang akhirnya mendorong William untuk bertindak? Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap kebenaran di balik pertarungan kerajaan yang mengejutkan ini. Drama kerajaan mengambil pusat perhatian. Putri Anne, satu-satunya putri dari almarhum Ratu Elizabeth yang kedua, dilaporkan telah memulai proses hukum terhadap Ratu Camilla, menciptakan ketegangan signifikan di dalam keluarga kerajaan Inggris dan menginspirasi tindakan hukum Pangeran William terhadap Camilla. Perkembangan yang tidak terduga ini telah mengejutkan baik publik maupun pengamat kerajaan karena perselisihan hukum formal antara anggota keluarga kerajaan hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah Inggris modern. Tantangan hukum ini mewakili penyimpangan yang luar biasa dari cara tradisional keluarga kerajaan menangani perselisihan. Secara pribadi, konflik publik ini mengancam untuk merusak citra persatuan dan martabat yang telah dibangun dengan hati-hati oleh monarki. Komentator kerajaan mencatat bahwa waktu dan sifat dari pertempuran hukum ini menimbulkan pertanyaan tentang isu-isu mendasar yang mungkin telah mendorong Putri Anne, yang dikenal karena loyalitasnya yang teguh kepada mahkota, untuk mengambil langkah luar biasa ini. Untuk lebih memahami konteks situasi ini, penting untuk mempertimbangkan karakter dan reputasi Putri Anne. Mantan staf kerajaan secara konsisten menggambarkannya sebagai sosok yang sangat membumi dan otentik, mewujudkan banyak kualitas pragmatis yang diasosiasikan dengan orang tuanya. Pendekatannya yang langsung terhadap tugas-tugas kerajaan telah memberinya banyak penghormatan selama beberapa dekade. Pilihannya untuk tidak memberikan gelar kerajaan kepada anak-anaknya mencerminkan preferensinya terhadap substansi daripada upacara dan keinginannya untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih normal. Langkah yang disengaja ini menjauh dari hak istimewa kerajaan, menunjukkan nilai-nilai praktis dan pemikiran independennya. Pendekatannya yang tidak berpura-pura terhadap kehidupan kerajaan telah sangat beresonansi dengan publik dan mereka yang berada di dalam lingkaran istana. Reputasi Putri Anne untuk kerja keras, tanpa banyak drama, dan komitmen yang tulus terhadap tujuan amalnya telah menjadikannya salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling dihormati, dikagumi karena keotentikannya dalam sebuah institusi yang sering didefinisikan oleh tradisi dan formalitas. Dedikasinya terhadap pelayanan melampaui tradisi kerajaan, membentuk identitasnya sebagai sosok yang pekerja keras dan independen dalam monarki. Namun, apakah pendekatannya yang tanpa basa-basi ini memperkuat citra monarki atau justru menyoroti semakin besarnya jurang antara kewajiban dan tradisi, gelar dan gejolak? Putri Anne telah membuktikan dirinya sebagai juara sejati dalam pekerjaan amal, bepergian melintasi batas untuk membuat perubahan mendasar dalam kehidupan orang-orang. Dampaknya melampaui tugas kerajaan saat ia bekerja dengan lebih dari 300 badan amal di Inggris dan di seluruh dunia. Ia bahkan mengambil inisiatif untuk memulai organisasinya sendiri, yang dimulai sebagai Princess Royal Trust for Carers, dan kemudian dikenal sebagai Carers Trust, menunjukkan komitmennya yang mendalam untuk membantu orang lain. Ratu Camilla mengalami perubahan hidup yang total ketika hubungannya dengan Raja Charles menjadi publik, menarik perhatian dari orang-orang di mana-mana. Sebelumnya, ia menjalani kehidupan yang tenang, menjauh dari sorotan hingga takdir membawanya ke momen yang mengejutkan. Pada tahun 2004, penulis Kate Moss mengenang pertemuannya dengannya di sebuah pesta dan berbagi percakapan ringan saat menunggu di antrean toilet. Hanya kemudian ia menyadari bahwa ia telah berbincang dengan Camilla Parker Bowles sendiri. Perjalanan Camilla untuk menjadi ratu tidaklah mulus, pernah dikenal sebagai wanita yang paling dibenci di Inggris.
Karena hubungannya dengan pernikahan Charles dan Diana, ia menghadapi bertahun-tahun pengawasan publik. Kisahnya dengan Charles dimulai pada tahun 1970 dengan sebuah komentar ringan tentang nenek moyang mereka. Ia menyebutkan bahwa nenek buyutnya terlibat dengan kakek buyutnya. Tidak pernah menduga bahwa sejarah akan terulang dalam kehidupan mereka sendiri. Orang-orang terdekat Camilla mengungkapkan bahwa dia tidak pernah membayangkan mengenakan mahkota bersama Marquis Lansdowne, menegaskan bahwa menjadi ratu adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Dia sama sekali tidak dapat memprediksi bahwa hubungannya dengan Charles akan membawanya ke posisi yang mereka tempati saat ini, menjadikan perjalanannya menuju tahta semakin mencengangkan. Meskipun kebangkitan Camilla menuju tahta mungkin tidak terduga, tidak semua orang percaya bahwa itu murni takdir. Apakah Camilla hanya mengikuti kata hatinya atau ada strategi yang lebih dalam di balik jalannya untuk menjadi ratu? Cerita ini mengambil belokan yang tak terduga. Ketika Pangeran Harry secara terbuka membagikan pandangannya tentang Ratu Camilla, menggambarkannya sebagai sosok yang berbahaya dan mengisyaratkan bahwa dia memiliki ambisi yang lebih besar menurut pandangannya. Dia dengan hati-hati merencanakan jalannya ke dalam keluarga kerajaan, membuat langkah-langkah strategis, mengamankan aliansi, dan membentuk citra publiknya untuk akhirnya menjadi ratu. Namun, Ratu Elizabeth tampaknya melihat sisi berbeda dari Camilla, menghargai dedikasinya terhadap isu-isu penting seperti memerangi kekerasan terhadap perempuan. Seiring waktu, Ratu semakin menyayangi Camilla dan pada akhirnya memberikan restunya agar Camilla mengambil peran sebagai Ratu Permaisuri. Perubahan kekuasaan setelah wafatnya Ratu Elizabeth mungkin telah memicu ketegangan antara Putri Anne dan Ratu Camilla. Para dalam istana mengisyaratkan bahwa Anne mungkin merasa terpinggirkan sekarang, bahwa Camilla duduk di pusat pengaruh kerajaan, yang bisa menjelaskan mengapa dia mengambil tindakan yang begitu tegas. Kehidupan di bawah sorotan publik menghadirkan tantangan signifikan bagi Putri Anne selama tahun-tahun pembentukannya. Karena dia seringkali menjadi sasaran sorotan media yang intens, pers seringkali menggambarkannya sebagai sosok yang tidak dapat dijangkau, bahkan memberikan julukan yang tidak menyenangkan, keramahan kerajaan yang buruk. Setelah insiden di sebuah perlombaan kuda pada tahun 1982 di mana dia meminta fotografer untuk menjaga jarak. Namun, di balik gambaran keras media, Anne menunjukkan komitmen yang tulus terhadap tugas kerajaannya dan publik. Dia telah menjelaskan bahwa pekerjaannya bukan sekadar untuk pamer, melawan anggapan mereka yang mungkin berpikir sebaliknya. Pendekatannya terhadap tugas kerajaan mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya melayani publik, menyoroti kompleksitas menjalankan tugas kerajaan di era modern. Tetapi apakah pendekatan tanpa basa-basi ini membuatnya menjadi anggota kerajaan yang paling tidak dapat dijangkau, atau justru menantang tradisi yang mendefinisikan monarki? Putri Anne telah membuktikan bahwa tugas kerajaan berarti lebih dari sekadar mencentang daftar. Dia membutuhkan waktu 1 dekade penuh untuk merasa siap bergabung dalam debat publik Save the Children. Dedikasinya terlihat dalam angka, dengan lebih dari 11.000 keterlibatan kerajaan. Antara tahun 2002 dan 2022, menjadikannya sebagai anggota kerajaan yang paling rajin bekerja. Publik Inggris menyukainya karena pendekatannya yang tulus, karena dia tidak terlalu khawatir mengikuti setiap aturan kerajaan dengan ketat, menjadikannya sebagai harta nasional yang sejati. Apa yang membuat Anne unik adalah bagaimana dia menjaga segala sesuatunya tetap nyata. Dia melakukan make-up-nya sendiri, merapikan rambutnya, dan mengemudikan mobilnya sendiri ke acara-acara. Dia bahkan mengantri untuk menggunakan toilet di kompetisi kuda putrinya, sama seperti orang biasa. Dalam hal pekerjaan manual, dia tidak takut untuk kotor, memperbaiki pagar di propertinya tanpa berpikir 2 kali. Dia juga mengambil pendekatan praktis dalam bertemu orang, memilih untuk tidak berjabat tangan daripada bermain favorit. Fashion adalah area lain di mana Anne menonjol, tetapi bukan dengan cara mencolok yang mungkin Anda harapkan dari seorang bangsawan. Dia menarik perhatian mantan editor British Vogue, Edward Full,
karena mengenakan fashion berkelanjutan jauh sebelum menjadi populer. Pilihan gayanya selalu praktis dan berpikiran maju, menunjukkan bahwa dia memahami apa yang penting dalam fashion dan kehidupan. Pendekatan ini mencerminkan sikapnya yang penuh pemikiran dan prinsip terhadap urusan kerajaan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai ini mungkin berperan dalam konflik terbarunya dengan Ratu Camilla. Apakah komitmennya terhadap keaslian menjadi inti dari ketegangan kerajaan saat ini? Putri Anne dikenal karena melanggar tradisi kerajaan dengan mengenakan pakaian lebih dari sekali, seperti gaun floral yang ia kenakan di dua pernikahan kerajaan yang hampir 30 tahun terpisah sebagai pendukung mode Inggris. Ia memimpin dengan contoh, mengenakan berbagai gaya mulai dari pakaian bergaya militer hingga pola cerah, selalu memastikan pakaiannya sesuai dengan gaya hidupnya yang sibuk. Pada tahun 70-an, Putri Anne menarik perhatian dengan pilihan fashionnya yang berani, merangkul lengan mengembang, bunga, dan garis-garis mencolok yang menempatkannya di antara para bangsawan paling bergaya pada masanya. Bahkan hingga hari ini ia terus membuat pernyataan dengan menambahkan sentuhan pribadi, seperti bros khasnya pada pakaian formal dan dengan percaya diri mengenakan tampilan terinspirasi militer yang jarang dicoba oleh wanita kerajaan lainnya. Gaya berpakaian Putri Anne mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan kepraktisan, membuktikan bahwa ia tidak takut untuk bereksperimen sambil tetap setia pada keanggunan abadi. Di sisi lain, kisah Ratu Camilla lebih mirip novel romansa yang rumit yang mengguncang keluarga kerajaan. Ikatan antara Charles dan Camilla bukan sekadar romansa singkat, tetapi sebuah koneksi mendalam yang dibangun di atas latar belakang aristokratik yang sama. Mereka menemukan kenyamanan satu sama lain, dan Camilla sering meminta nasihat dari Charles. Namun hubungan mereka menyebabkan masalah, terutama dengan putra Charles, William, dan Harry. Hubungan Charles dan Camilla menghadapi masalah sejak awal, terutama karena paman besar Charles, Lord Mountbatten. Ia tidak berpikir Camilla akan menjadi ratu yang baik dan sangat menentang pernikahan tersebut. Ia dilaporkan memberitahu Charles untuk bersenang-senang dengan berkencan, tetapi menikahlah dengan seseorang yang muda dan tidak tahu banyak tentang kehidupan kerajaan. Nasihat kuno ini menunjukkan bagaimana tradisi dan peringkat sosial masih menguasai keluarga kerajaan yang mengatur semua komplikasi di kemudian hari. Tekanan tradisi dan harapan kerajaan telah mulai membentuk masa depan Charles dan Camilla jauh sebelum mereka memiliki kesempatan nyata untuk membangun kehidupan bersama. Namun apakah perpisahan mereka benar-benar tak terhindarkan? Ataukah itu direncanakan dengan cermat untuk mendorong Charles menuju pasangan yang lebih cocok? Ketika Charles pergi selama 7 bulan di HMS Nueva, tampaknya ada orang-orang yang bekerja di belakang layar untuk memisahkan dia dan Camilla, termasuk pamannya. Mountbatten mungkin merencanakan perjalanan ini dengan sengaja, dan bahkan Ratu tampaknya lebih menyukai ide Charles menikahi Diana. Camilla berjuang dengan perpisahan itu, dan Charles pun menyadarinya. Ia menulis bahwa melihat Camilla melambaikan tangan saat kapalnya berangkat, kemungkinan akan menandai awal dari akhir bagi mereka. Saat Charles mendekati usia 30, keluarganya mulai memberikan petunjuk bahwa sudah saatnya untuk menemukan seorang istri. Meskipun ia masih peduli pada Camilla, ia sudah menikah dengan orang lain, meninggalkannya sedikit pilihan selain mencari di tempat lain. Ratu telah mengincar Lady Diana, seorang wanita muda yang tenang dari keluarga bangsawan yang telah dikenal Charles sejak kecil. Dalam langkah yang canggung, Charles meminta Camilla untuk membimbing Diana dan membantunya menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan. Namun, pernikahan Charles dan Diana mulai runtuh dengan cepat. Percikan yang pernah ada berubah menjadi kemarahan dan frustrasi. Meskipun Charles menemukan kebahagiaan dalam menjadi ayah bagi William dan Harry, keadaan menjadi begitu buruk sehingga pada tahun 1992, Perdana Menteri harus mengumumkan perpisahan mereka kepada parlemen, menjadikan perjuangan pribadi mereka sangat publik. Pandangan Putri Anne terhadap Camilla secara bertahap berubah. Ia menyaksikan Camilla mengambil lebih banyak tugas kerajaan dan bekerja keras di dalamnya. Pada awalnya, ia tidak berpikir Camilla bisa menjadi ratu, tetapi pikirannya mulai bergeser.
Situasi ini semakin meledak ketika rekaman hubungan Charles dan Camilla bocor ke media, mengubah percakapan pribadi mereka menjadi hiburan publik. Pengungkapan ini menunjukkan betapa rumit dan kacau situasi tersebut, dengan perasaan pribadi terjerat dalam tugas kerajaan dan harapan publik. Rekaman yang bocor mengubah urusan pribadi menjadi tontonan publik, mengekspos perjuangan mendalam dalam keluarga kerajaan untuk dilihat semua orang. Apa yang dulunya hanya rumor kini menjadi bukti tak terbantahkan dari cinta yang enggan dibungkam. Namun, apakah skandal ini adalah titik balik yang memaksa keluarga kerajaan untuk menghadapi kebenaran, atau hanya bab lain dalam saga yang tak berujung? Jauh dari akhir, cinta kerajaan menjadi berantakan. Skandal ini meledak pada tahun 1993 ketika surat kabar menerbitkan percakapan telepon pribadi antara Charles dan Camilla yang menunjukkan betapa mereka masih saling mencintai. Percakapan ini yang dicetak di surat kabar di seluruh dunia mengungkapkan kedalaman hubungan mereka dan betapa tidak bahagianya mereka dalam pernikahan masing-masing. Kebocoran ini memalukan semua pihak yang terlibat, terutama Camilla, yang sebelumnya berhasil menghindari sorotan publik hingga saat itu. Diana akhirnya tidak tahan lagi pada sebuah pesta ulang tahun di tahun 1989. Dia mendekati Camilla dan langsung memberitahunya bahwa dia tahu apa yang terjadi antara dia dan Charles. Setelah itu, dia melakukan wawancara dengan Martin Bashir. Apakah Anda berpikir bahwa Nyonya Parker Bowles adalah faktor dalam keruntuhan pernikahan Anda? Nah, ada 3 dari kami dalam pernikahan ini, jadi agak sesak. 3 tahun setelah dia dan Charles berpisah, dia memberitahu pemirsa bahwa ada 3 orang dalam pernikahannya. Setelah wawancara itu, opini publik berbalik melawan Camilla. Orang-orang menyebutnya Rottweiler dan menyalahkannya atas keruntuhan pernikahan kerajaan. Camilla tahu dia harus mengubah cara orang melihatnya dengan reputasinya yang hancur. Ini berarti memenangkan hati anggota kerajaan lainnya, termasuk Putri Anne. Tetapi itu tidak akan mudah. Anne tidak pernah bersikap hangat terhadap pasangan Charles manapun, tetapi situasinya sangat sulit dengan Camilla karena sejarah mereka yang saling terkait. Kedinginan Anne terhadap Camilla lebih dalam daripada sekadar melindungi saudaranya. Selama bertahun-tahun, dia berjuang melawan Camilla menjadi ratu konsort, menunjukkan bahwa mungkin ada luka lama atau konflik yang tidak kita ketahui. Ketegangan antara 2 wanita berkepribadian kuat ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan dalam keluarga kerajaan, terutama ketika sejarah, masa lalu dan peran masa depan bertabrakan. Penolakan Anne terhadap kebangkitan Camilla bukan hanya tentang tradisi. Ini mengisyaratkan ketegangan yang lebih dalam yang belum terselesaikan dalam keluarga. Apakah itu berakar pada kesetiaan kepada mendiang ratu atau sejarah pribadi? Penolakannya membuat jalan Camilla menuju penerimaan semakin menantang. Namun apakah waktu benar-benar menyembuhkan perpecahan di antara mereka? Atau apakah Anne hanya menerima pergeseran kekuasaan kerajaan yang tak terhindarkan cinta dan aturan kerajaan? Charles melamar Camilla pada tahun 2005 dan memberinya cincin berlian neneknya. Mereka menikah pada bulan April tahun itu ketika Charles menjadi raja pada bulan September 2022. Camilla mengambil gelar Ratu Konsort. Tuhan selamatkan Raja. Semoga hamba-Mu Camilla yang mengenakan mahkota ini dipenuhi dengan anugerah-Mu yang melimpah dan semua kebajikan kerajaan. Pangeran William berdiri sebagai saksi. Jalan Camilla dan Anne bertemu bertahun-tahun yang lalu melalui pacar Camilla, Andrew Parker Bowles. Pada tahun 1960-an, Camilla melanggar tradisi dengan mengenakan hitam pada pesta debutannya ketika semua orang mengenakan putih. Disitulah dia pertama kali bertemu Andrew. Dia adalah seorang perwira di penjaga kuda, kerajaan dan bermain polo dengan Pangeran Charles. Camilla dan Andrew berkencan selama 6 tahun, tetapi hubungan mereka tidak mulus karena Andrew sering berselingkuh. Selama waktu ini, Camilla berteman dengan Charles dan bertemu Lucia yang menjadi teman dekat. Situasi semakin rumit ketika Andrew mulai berkencan dengan Putri Anne. Semua orang mengira mereka sempurna untuk satu sama lain, tetapi ada masalah besar. Andrew adalah seorang Katolik, dan pada saat itu, anggota kerajaan tidak bisa menikahi
Katolik karena undang-undang lama. Dari tahun 1701, aturan ini membuat hubungan mereka mustahil karena Anne berada di urutan keempat. Dalam garis suksesi, desas-desus beredar bahwa romansa Charles dan Camilla mungkin telah dimulai sementara Camilla masih terlibat dengan mantan Anne, Andrew Parker. Bowles menambah satu lagi liku-liku dalam jalinan kerajaan yang sudah rumit ini. Di tengah intrik cinta, kewajiban, dan harapan kerajaan, sebuah kisah yang penuh drama dan ketegangan berlarut-larut terungkap. Masa lalu yang rumit ini menjelaskan mengapa hubungan antara Anne dan Camilla tetap tidak nyaman, membuktikan bahwa dalam keluarga kerajaan, sejarah pribadi tidak pernah hanya menjadi masa lalu. Jalinan hubungan yang rumit di dalam keluarga kerajaan telah mengaburkan batas antara cinta, kesetiaan, dan balas dendam, membuat sulit untuk memisahkan fakta dari spekulasi. Apa yang dimulai sebagai hubungan romantis perlahan-lahan beralih menjadi persahabatan yang tak terduga, meskipun tidak tanpa menimbulkan skandal baru. Namun, apakah waktu benar-benar menyembuhkan hubungan yang rumit ini, ataukah hanya memaksa mereka untuk menerima dengan tenang demi penampilan kerajaan? Drama yang menyembuhkan menjadi persahabatan. Orang-orang bergosip bahwa Camilla mulai berkencan dengan Charles untuk membalas dendam terhadap Andrew Parker Bowles karena perselingkuhannya dengan putri Anne. Namun, Anne dan Andrew tetap berteman selama bertahun-tahun. Penulis kerajaan Tom Quinn menyarankan bahwa Anne mungkin menyadari bahwa mereka lebih baik sebagai teman daripada pasangan romantis. Persahabatan dekat mereka justru menimbulkan masalah. Selama pernikahan pertamanya dengan Mark Phillips, desas-desus menyebar bahwa Anne dan Andrew sedang berselingkuh sebelum dia berpisah dari Phillips pada tahun 1989. Meskipun hubungan Anne dan Camilla penuh liku selama bertahun-tahun, mereka kini semakin dekat. Mereka bahkan bisa bercanda tentang bagaimana acara TV menggambarkan mereka sebagai saingan dalam cinta. Mereka bekerja sama di acara kerajaan, seperti ketika mereka baru-baru ini menjadi tuan rumah sebuah pesta di Istana Buckingham untuk organisasi Amal, mengenakan pakaian putih yang mirip dengan gaun pengantin saat Anne menikah dengan Timothy Lawrence pada tahun 1992. Menjaga segalanya tetap sederhana, seperti yang dia lakukan saat itu, dengan pernikahan kecil di Skotlandia. Di resepsi istana tersebut, Anne memilih bros kuda laut dan aksesori biru tua, sementara Camilla mengenakan gaun biru dengan beberapa bros. Daun ivy bersejarah dari tahun 1930-an. Anggota kerajaan lainnya, termasuk Duke dan Duchess of Gloucester, juga hadir bersama beberapa wajah terkenal seperti aktris Ruth Wilson. Segalanya tampak baik-baik saja antara Anne dan Camilla. Itulah sebabnya semua orang sangat terkejut dengan tindakan hukum yang diambil. Setelah bertahun-tahun ketegangan yang berubah menjadi apa yang tampak seperti persahabatan, pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat Anne mengambil langkah besar ini. Ini menunjukkan bahwa bahkan ketika segalanya tampak tenang di permukaan, konflik lama dapat muncul kembali. Ketegangan kerajaan muncul kembali selama sebuah upacara di Universitas London. Hubungan antara Ratu Camilla dan Putri Anne menjadi jelas bagi semua orang yang menyaksikan. Camilla, yang berusia 77 tahun, hadir untuk menerima gelar kehormatan dari Anne. Suasana menjadi canggung tepat di pintu masuk. Camilla berusaha membiarkan Anne masuk lebih dulu, mengikuti protokol kerajaan. Tetapi Anne tersenyum dan melambaikan tangan agar Camilla masuk lebih dulu. Meskipun semua orang tahu bahwa Ratu memiliki peringkat lebih tinggi daripada seorang putri, upacara tersebut sangat luar biasa. Camilla bergabung dengan kelompok penerima gelar kehormatan yang terkenal, termasuk Winston Churchill dan Dame Judi Dench. Sir Mark memuji kerja kerasnya dalam bidang literasi, mencatat bagaimana dia mendedikasikan diri untuk pelayanan publik sejak menikah dengan Charles Putri Anne, juga memuji Camilla selama pidatonya. Mengatakan bahwa Camilla adalah sosok yang modern, sebuah sifat yang juga dimiliki Charles dengan pendekatan berpikir ke depan. Namun, meskipun semua kata-kata sopan, ini Anda masih bisa merasakan ada yang tidak beres antara kedua wanita tersebut. Memiliki saudara ipar yang menyampaikan gelar kehormatan adalah cukup tidak nyaman,
tetapi lebih buruk lagi ketika saudara ipar itu juga mengambil tindakan hukum terhadapnya. Acara tersebut mengungkapkan bagaimana para bangsawan harus tetap tersenyum di depan umum meskipun ada konflik pribadi. Mereka mengucapkan semua kata yang benar, tetapi bahasa tubuh mereka mengungkapkan kebenaran. Raja Charles membawa sedikit humor ke dalam penobatannya, membuat lelucon tentang jari-jarinya yang terkenal bengkak. Saat Pangeran William membantunya mengenakan pakaian kerajaan, di balik lelucon kerajaan tersebut, Putri Anne menyadari beratnya momen itu, mengetahui betapa sulitnya bagi saudaranya untuk memasuki peran yang telah lama dinantikan ini, mengambil tahta lebih lambat dalam hidupnya dibandingkan raja manapun sebelum Charles. Dia tidak membuang waktu untuk meninggalkan jejaknya, menggunakan platform global seperti COP28 untuk mendukung tindakan iklim dan membuktikan bahwa pemerintahannya tidak akan menjadi pasif. Reign Charles lebih dari sekadar transisi seremonial. Ini adalah ujian apakah monarki dapat berevolusi sambil mempertahankan tradisi yang telah berakar dalam. Dengan semakin banyaknya seruan untuk modernisasi dan perubahan opini publik, ia menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa keluarga kerajaan tetap relevan di era ini. Akankah ia berhasil menjembatani kesenjangan antara tradisi dan kemajuan, atau akankah sejarah mengingatnya sebagai raja yang berjuang untuk menyesuaikan warisan yang abadi? Raja Charles telah memasuki perannya dengan campuran tradisi, nilai-nilai, modern dan tekad untuk meninggalkan jejaknya. Dari hari-harinya sebagai pewaris terlama hingga sikap beraninya terhadap perubahan iklim, ia telah menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak akan menjadi satu yang hanya mengamati dengan tenang. Meskipun bertahun-tahun menghadapi kontroversi pribadi dan skeptisisme publik, ia telah menerima tanggung jawabnya, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pengganti di atas takhta. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ia akan menyeimbangkan tekanan tradisi dengan kebutuhan akan monarki yang lebih progresif dan terlibat. Namun pemerintahannya tidak tanpa tantangan. Ketegangan keluarga yang terus berubah, sikap publik yang bergeser, dan evolusi berkelanjutan peran keluarga kerajaan di dunia modern terus membentuk warisannya. Hubungannya dengan Camilla, William, dan bahkan Harry akan mempengaruhi bagaimana sejarah mengingatnya. Skandal, konflik, dan loyalitas yang mendalam di dalam rumah tangga kerajaan belum pudar, dan setiap langkahnya diawasi dengan ketat. Bagaimana ia menangani tekanan ini akan menentukan apakah ia dipandang sebagai raja yang transformatif atau sekadar mempertahankan status quo. Saat keluarga kerajaan memasuki babak baru ini, satu hal yang jelas, pemerintahan Charles akan diperhatikan, diperdebatkan, dan dianalisis selama bertahun-tahun yang akan datang. Akankah ia menjadi raja yang memodernisasi monarki, atau akankah ia berjuang untuk terhubung dengan dunia yang terus berubah? Apapun yang terjadi di masa depan, kepemimpinannya menandai awal era kerajaan yang baru, dan dampak pemerintahannya akan membentuk rumah Windsor selama generasi yang akan datang. Apakah tindakan hukum Putri Anne dan Pangeran William terhadap Ratu Camilla akan mengungkap ketegangan kerajaan yang telah lama tersembunyi dan membentuk masa depan monarki? Atau akankah upaya mereka dibungkam, meninggalkan kebenaran terkubur di balik pintu istana? Bagikan pemikiran Anda kepada kami di kolom komentar. Ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak konten. Juga, klik video berikutnya yang muncul di layar Anda. Anda pasti akan menikmatinya.